Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan Ustazah Festi di pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran yang kemarin mengenai perkalian. Sebelumnya kalian buka dulu buku tema 2B-nya halaman 43. Sudah? Kalau sudah, Ustazah mulai ya. Kita perhatikan dulu halaman 43. Perkalian adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama. Misalnya ada 2 nampan. Satu nampan berisi 4 gelas sirup. Kan ada 2 nampan. Satu nampan berisi 4 gelas. Maka 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sama caranya seperti yang minggu lalu sudah Ustazah kerjakan bersama kalian. Oke, kita lanjut ke halaman 44. Perhatikan bentuk perkalian dengan bilangan 2 berikut. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ustazah tuliskan ya. 2 dikali 4 itu hasilnya sama dengan 4 ditambah 4. Karena 4-nya ini jumlahnya ada 2 dan angka yang sama adalah angka 4, maka kita tuliskan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Karena angka 5 ini ada 2 dan angka yang sama adalah angka 5, maka 5 ditambah 5 hasilnya sama dengan 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10. Perhatikan suatu bilangan dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Hasil perkalian dengan 2 bisa didapat dari penjumlahan ganda. Penjumlahan ganda itu artinya penjumlahan yang jumlahnya ada 2. Perhatikan kembali gelas sirup berikut. Di situ kan ada satu nampan berisi 4 gelas, tetapi yang diisi sirup hanya ada 1. Misalkan setiap nampan tinggal 1 gelas yang belum diminum, maka sirup yang masih sisa adalah sebagai berikut. Banyak gelas berisi es sirup. 2 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang perhatikan perkalian dengan bilangan 1 berikut. 2 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Perhatikan Ustazah. Nah, 2 dikalikan 1 sama dengan 1 ditambah 1. Karena angka 1 ini ada 2, maka kita tulis 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Maka hasilnya 1 ditambah 1 dengan 2 dikali 1 adalah 2 dan hasilnya sama. Dan perlu kalian perhatikan, berapapun angka yang dikalikan oleh 1, angkanya hasilnya adalah. Dan perlu kalian perhatikan, berapapun angka yang dikalikan oleh 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Misalnya 10 dikali 1, hasilnya tetap 10. Meskipun 1 juta pun dikali 1, hasilnya akan tetap 1 juta. Jadi berapapun angka kalau dikalikan 1, hasilnya tetap angka itu sendiri. Nah, untuk perkalian berikut, bagaimana jika suatu bilangan dikalikan dengan 0? Perhatikan uraiannya. 1 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0, hasilnya juga 0. 3 dikalikan 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya pun tetap 0. Nah, kalau kali ini berapapun angka yang dikalikan 0, hasilnya akan tetap 0. Begitu ya anak-anakku. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 49. Perhatikan PPT yang Ustazah buat ya.
Oke anak-anakku, sekarang kalian buka halaman 49 dan perhatikan tabelnya. Di sini perkalian bilangan sampai 10 dapat dituliskan dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel perkalian berikut. Misalnya, kita akan cari perkalian hasil dari 3 kali 7 menggunakan tabel perkalian di atas. Di sini tabelnya ditulis dulu angka 1 sampai 10 di kolomnya, dan di barisnya pun juga begitu, angka 1 sampai 10. Nah, setelah itu yang kita mau cari kan perkalian 3 dikalikan 7. Maka barisnya kita cari dulu, baris ketiga dan kolom ke-7. Nah, ini kan kolom ke-7. Dan baris ketiga bertemu di angka 21. Maka 3 kali 7 sama dengan 21. Perhatikan tanda panahnya di atas. 3 dikalikan 7 sama dengan 21. Selanjutnya, coba lengkapilah tabel perkalian di atas, isilah kotak yang masih kosong dengan hasil perkalian yang tepat. Gunakan tabel tersebut untuk menentukan pasangan bilangan dengan hasil kali berikut. Sekarang Ustazah contohkan hasil perkalian dari 12. Kita ke slide berikutnya. Kalian perhatikan ya. Kita urutkan dari baris yang paling kecil. Dari baris pertama, tidak ada perkalian yang hasilnya 12. Bisa kalian lihat? Kita lanjut ke baris yang kedua. Nah, di baris yang kedua ini ternyata titik temunya ada angka 12. Di mana angka 12 berada? Ada di kolom nomor 6. Jadi 12 adalah 2, barisnya dulu kalian tulis, dikalikan 6. Nah, ini di atasnya adalah angka 6. Selanjutnya kita cari lagi angka 12. Di sini yang ada angka 12 adalah pada baris ketiga dan kolom keempat. Nah, ini titik temunya ada di angka 12. Maka 12 itu hasil perkalian dari 3 dikalikan 4. Kita lanjutkan ke kolom berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di barisan yang keempat. Apakah ada angka 12? Nah, kita menemukan di sini. Nah, kita bisa menemukan hasil perkalian 12 adalah dari angka 4 dan kolom ke-3. Maka 4 dikalikan 3 hasilnya angka 12. Selanjutnya di angka 5. Di angka 5 tidak ada perkalian yang menghasilkan angka 12. Kita berpindah ke baris ke-6. Nah, di sini di baris ke-6 kita menemukan angka 12 di kolom yang kedua. Maka hasil perkaliannya adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita tuliskan di tabel berikut. Yang kita tadi sudah pasangkan angkanya, kita tuliskan di sini. 2 dikalikan 6, ini baris kedua, kolom ke-6. Kalau ini baris ketiga, kolom ke-4. Kalau ini baris ke-4, kolom ketiga. Dan yang terakhir baris ke-6 kolom kedua. Selanjutnya. Nah, anak-anakku, setelah kita sudah membahas tentang perkalian, kita sekarang pindah ke materi pembagian. Sekarang kita buka dulu halaman 61. Nah, kalau ini pembagian. Kita baca ya. Nina dan teman-temannya bermain lempar bola. Ada 8 anak akan bermain lempar bola. Pemain akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok anggotanya sama banyak. Bagaimana cara membagi kelompok tersebut? Nah, di sini kan mula-mula ada 8 anak. Karena dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 anak membentuk kelompok masing-masing. Ini yang atas, ini anak-anaknya Ustazah pecahkan dulu. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, dan masing-masing sudah terbentuk satu kelompok.
Nah, karena ini sisa 4 anak, maka setiap anak bergabung dengan salah satu kelompok tersebut. Kan sisanya yang kelompok yang ini. Nah, kita bagikan ke bawah ini dengan yang berjilbab pink. Dan yang ini yang memakai bando berkelompok dengan yang ini. Dan yang ini berkelompok dengan yang rambutnya dikepang. Dan yang terakhir yang rambutnya panjang berkelompok dengan rambutnya yang keriting. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwa membentuk kelompok tidak boleh harus pilih-pilih. Selanjutnya, semua pemain sudah dibagi 4 kelompok tanpa sisa. Masing-masing kelompok terdiri atas 2 anggota. Nah, ini cara menulisnya. Tadi kan ada 8 anak. Nah, sekarang cara menulisnya. Tadi kan ada 8 anak. Kita kurangkan menjadi 4 karena satu kelompok dibagi menjadi 4 anak, maka dikurangi 4 dan dikurangi 4 lagi sampai hasilnya 0 atau tanpa sisa. Nah, selanjutnya karena angka 4 ini jumlahnya ada 2, dapat ditulis 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2-nya adalah 2 kali pengurangan sampai habis ini. Kan ini ada 2 pengurangan sampai habis, maka di sini kita tulis 2, maka hasilnya 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, untuk lebih memahami pembagian sebagai pengurangan berulang, perhatikan contoh berikut. 10 dibagi 2. Karena ini dibagi 2, maka 10 harus dikurangkan 2 sampai hasilnya adalah 0 atau tidak tersisa. Habis. 10 dikurangi 2 adalah 8. 8 dikurang 2 adalah 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. 4 dikurangi 2 adalah 2. Dan 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, sampai sini kalau hasilnya sudah habis, kita hitung ada berapa jumlahnya angka 2. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5 karena 5 kali pengurangan sampai habis. Selanjutnya, istilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Ustadzah yang berbicara, kalian langsung menuliskan ya, perhatikan. 6 dibagi 2, cara menulisnya 6 harus dikurangkan 2 sampai hasilnya 0. 6 dikurang 2 adalah 4. 4 dikurang 2 adalah 2. Dan 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, nanti kalian hitung ada berapa banyaknya angka 2 di sini. 1, 2, 3. Berarti ada 3 pengurangan sampai habis. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Oke, selanjutnya yang 15 dibagi 3. 15 dikurangi 3 adalah 12. 12 dikurangi 3 adalah 9. 9 dikurang 3 adalah 6. 6 dikurang 3 adalah 3. Dan 3 dikurangi 3 adalah 0. Nah, sampai sini kan sudah habis. Nanti kita hitung ada berapa banyak angka 3 yang sudah kalian kurang. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti ada 5 pengurangan sampai habis. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke, yang C, 24 dibagi 6. 24 dikurangi 6 sama dengan 18. 18 dikurangi 6 adalah 12. Dan 12 dikurangi 6 adalah 6. Yang terakhir 6 dikurangi 6 adalah 0. Maka ada berapa banyak angka 6-nya yang sudah dikurang? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pengurangan sampai habis. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, perhatikan. Di sini ada 3 keranjang dan di sini ada 6 bola. 6 bola ini kita bagikan ke dalam 3 keranjang yang jumlahnya harus sama banyak. Kita bagikan, kita masukkan 1 bola masing-masing ke dalam 1 keranjang. 1, 2, 3. Dan yang bawah kita masukkan juga ke dalam masing-masing keranjang. 1, 2, 3.
dibagi sama banyak ke dalam 3 keranjang. Maka cara penulisannya adalah 6 bola dibagi 3 keranjang sama dengan 6 bola dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Atau 6 dibagi 3 sama dengan 2, karena bolanya masing-masing diberi 2 dalam setiap keranjang. Nah, selanjutnya ada 3 keranjang masing-masing berisi 2 bola. Perhatikan keranjangnya. Satu keranjang berisi 2 bola. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6 bola digabungkan menjadi 1. Artinya semua keranjang ini kan ada 3 keranjang dan masing-masing ada 2 bola. Maka 3 dikalikan 2 sama dengan, kita tuliskan cara penulisan perkalian atau penjumlahan berulang seperti minggu lalu. 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali sama dengan 6. Kenapa ada 3? Karena di sini 3 dikalikan 2. Jadi dapat disimpulkan hubungan pembagian dan perkalian berikut. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau kita balik, 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Nah, seperti ini ya anak-anakku. Oke, sekian dulu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Ustazah kalian masing-masing. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.